Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Urip Tisngati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas di SD serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Tiara Kusuma Pramandari dengan nomor induk mahasiswa 21862066101 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang saya susun berdasarkan hasil studi kasus 1 yang berjudul Perilaku Perundungan pada Anak Kelas Rendah yang terjadi di suatu sekolah dasar di Pacitan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pendahuluan. Perilaku perundungan atau yang lebih dikenal dengan bullying terus menghantui berbagai kalangan. Tidak hanya terjadi di kalangan dewasa, melainkan juga di kalangan anak-anak usia sekolah dasar. Kasus perundungan merupakan perilaku yang memiliki karakteristik mengintimidasi korban dengan maksud merugikan, baik sengaja ataupun tidak disengaja, dan umumnya dilakukan secara terus-menerus. Permasalahan perundungan menjadi menarik untuk dibahas karena kekhawatiran di atas sehingga perlu dicari jalan keluar atau upaya untuk mengatasinya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat mengetahui tentang pentingnya peran pendidik dalam mengatasi perundungan pada anak usia SD dan solusinya dapat kita terapkan agar perilaku perundungan tidak terjadi lagi ke depannya. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan analisis deskriptif. Sujana dalam Atikoh tahun 2020 mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang akan terjadi di masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk perundungan yang terjadi di suatu sekolah dasar di Pacitan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Pacitan. Waktu penelitian dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Mei hingga Selasa, tanggal 31 Mei 2022 yang dimulai dari penyusunan instrumen, perizinan, pengumpulan data, dan pelaporan. Subjek penelitian. Seperti yang tertera pada tabel di slide PPT, terdapat 2 responden wawancara yang berinisial KD dan IMS yang berprofesi sebagai guru. Objek penelitian. Objek yang digaji dalam penelitian ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, identifikasi pengertian dan jenis perundungan. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perundungan. Yang ketiga, identifikasi pendekatan untuk mengatasi perilaku perundungan pada anak. Yang keempat, identifikasi dampak setelah dilakukan upaya pendekatan untuk mengatasi perilaku perundungan siswa usia SD. Teknik pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data menggunakan hasil observasi dan wawancara. Instrumen penelitian meliputi instrumen inti, yakni peneliti sendiri, dan instrumen pembantu, yaitu instrumen wawancara. Sumber data yang diambil yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang didapatkan dari responden di suatu sekolah dasar di Pacitan yang terdiri dari 2 orang guru. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi penelitian, catatan penelitian, buku, jurnal, dan data pendukung lainnya.
Analisis data. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai proses menggabungkan atau berbagai kombinasi metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang saling berkaitan dari beberapa sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Teknik triangulasi pada penelitian ini meliputi 1. Triangulasi metode, yakni membandingkan informasi dan data dari hasil wawancara, studi kasus, responden. 2. Triangulasi sumber data, yakni membandingkan jawaban responden dengan sumber teoritis. Definisi perundungan. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Pengertian bullying menurut Cakrawati 2015 mengatakan, bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya. Bullying dilakukan dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai, menakuti, dan membuat orang lain tertekan, trauma, depresi, dan tak berdaya. Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa bullying atau perundungan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menyakiti, mempermalukan, dan mengintimidasi seseorang secara langsung dan dapat berulang-ulang dengan tujuan untuk membuat korban menderita dan merasa tak berdaya. Jenis perundungan. Perundungan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perundungan fisik. Perundungan fisik dapat berupa pukulan atau tamparan. Kedua, perundungan verbal yang dapat berupa ejekan dan hinaan. Yang ketiga, perundungan relasional yang biasanya berupa pengucilan. Yang keempat, perundungan siber yang berupa keisengan di dunia maya. Materi selanjutnya yaitu faktor pemicu perundungan atau faktor penyebab perundungan. Perundungan dipengaruhi oleh faktor keluarga, sekolah, kelompok sebaya, kondisi lingkungan sosial, serta tayangan televisi dan media cetak. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil bahwasanya faktor keluarga dan faktor kelompok sebaya sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku perundungan pada siswa di suatu sekolah dasar di Pacitan. Orang tua yang tidak memiliki waktu luang tidak dapat membimbing dan memberikan arahan kepada anaknya secara maksimal. Peran teman bermain juga turut serta menjadi kunci dari pembentukan karakter siswa. Solusi penanganan perundungan.
Guru di suatu sekolah dasar di Pacitan dalam merespon tindakan perundungan berupa ejekan yang tidak serius dengan cara mengajak pelaku perundungan untuk berkomunikasi terkait apa yang menjadi penyebab dan pemicu terjadinya perundungan agar dapat menentukan langkah selanjutnya untuk mengatasi perilaku tersebut. Berdasarkan tingkat masalahnya, perundungan ini dikategorikan pada tingkat rendah. Jadi untuk mengatasinya, guru memberi nasihat dan arahan secara lisan kepada pelaku perundungan. Guru di sana juga menurunkan kasus perundungan dengan memberi anak ilustrasi melalui media berita atau sebuah media edukasi yang menyenangkan dan mudah dimengerti siswa dalam meningkatkan sikap toleransi di kehidupan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, maka simpulan dari penelitian melalui studi kasus ini adalah 1. Perundungan terjadi pada siswa kelas rendah yang berbentuk secara verbal atau kata-kata dan relasional atau hubungan pertemanan walaupun tidak serius. 2. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil bahwasanya faktor keluarga dan faktor kelompok sebaya sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku perundungan pada siswa di suatu sekolah dasar di Pacitan. 3. Upaya untuk mengatasi perundungan siswa kelas rendah didasarkan pada tingkatan masalahnya. Perundungan ini dikategorikan pada tingkatan rendah. Jadi untuk mengatasinya, guru memberi nasihat dan arahan secara lisan kepada pelaku perundungan. 4. Dampak dari penerapan solusi tersebut untuk sejauh ini sudah ada perkembangan dari perubahan sikap atau perilaku siswa yang sebelumnya kurang baik menjadi baik. Siswa juga bertambah sadar akan pemahaman tentang perundungan dan dampaknya, serta berkurangnya perilaku perundungan karena adanya aturan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat disampaikan bagi guru adalah hendaknya guru bekerja sama dengan orang tua siswa untuk memberikan edukasi dan arahan perihal permasalahan perundungan. Kemudian bagi orang tua dapat memberikan pola asuh dan perhatian serta menjadi teladan yang baik bagi perilaku atau berperilaku, sehingga anak dapat mencontoh perilaku baik yang diajarkan orang tuanya sehingga terbawa dalam pengaruh pertemanan di sekolah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.